Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 2M, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Bapak Baso Ali, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan serta mempraktekkan mengenai rangkaian gerbang logika dasar. Lebih tepatnya, saya akan mempraktekkan serta memberikan penjelasan mengenai gerbang logika AND. Bagaimana caranya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama ada project board, yang kedua ada IC 08N, yang ketiga ada kabel LAN, yang keempat ada resistor 1 kilo ohm, yang kelima ada LED, dan yang keenam ada baterai. Pertama, ambil project board. Nah, di project board ini ada dua jalur negatif dan jalur positif. Di bagian atas ada jalur negatif dan ada jalur positif, begitu pula di bagian bawah ada jalur negatif dan jalur positif. Kemudian, ambil IC yang bernomor 08N. Ini merupakan gerbang logika AND. Lalu, kita letakkan di tengah-tengah project board-nya. Nah, dengan patokan, setengah lingkaran di bagian atas IC ini harus berada di posisi paling kiri. Langsung saja kita rekatkan ke project board-nya dengan hati-hati supaya kaki IC-nya itu tidak patah. Nah, kita rekatkan dengan perlahan dan pasti. Lalu, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya kita bisa bedakan antara jalur negatif dan jalur positifnya. Kabel berwarna biru saya letakkan di jalur positif, dan kabel berwarna hijau saya letakkan di jalur negatif. Nah, kedua kabel ini berfungsi sebagai konektor dari project board ke sumber dayanya. Selanjutnya, ambil dua kabel, di mana kabel yang pertama kita letakkan di kaki ketujuh IC. Letak kaki ketujuh itu di sini. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ketujuh IC. Kemudian, untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Selanjutnya, untuk kabel kedua kita letakkan di kaki ke-14 IC. Letaknya itu di sini. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ke-14 IC. Lalu, untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur positif. Selanjutnya, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya bisa kita bedakan antara input A dan input B. Kabel pertama berwarna coklat saya gunakan sebagai input A, di mana letaknya adalah di kaki pertama IC. Sedangkan untuk kabel kedua berwarna orange saya gunakan sebagai input B, di mana letaknya adalah di kaki kedua IC. Next, kita ambil resistor 1 kilo ohm, di mana bentukannya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ujung pertama dari resistornya kita letakkan di kaki ketiga IC, di mana fungsinya adalah sebagai outputnya nanti. Sedangkan untuk ujung lainnya kita letakkan di baris kedua setelah jajaran dari kaki-kaki IC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu, ambil lampu LED. Nah, perhatikan di sini kan kaki dari lampu LED-nya ada dua macam ya. Ada kaki panjang dan ada kaki pendek. Kaki panjang itu untuk jalur positif dan kaki pendek itu untuk jalur negatif. Nah, untuk kaki panjangnya kita letakkan berseberangan dengan kaki dari resistor, dan untuk kaki pendeknya kita letakkan berseberangan dengan kaki panjangnya. Selanjutnya adalah ambil satu kabel lagi. Nah, di mana ujung pertama dari kabel kita letakkan di sebelah dari kaki pendek atau kaki negatif dari lampu LED, dan ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif.
Jika tampilannya sudah seperti ini, saya perdekat supaya kita bisa melihatnya dengan lebih detail. Lalu, ambil baterai. Nah, baterai ini ada kutub negatif dan ada kutub positif. Nah, di sini harus diperhatikan teman-teman. Untuk kutub positif baterai harus berpasangan dengan kabel yang ada di jalur positif, dan untuk kutub negatif harus berpasangan dengan kabel yang ada di jalur negatif. Baiklah, langsung saja kita cek tabel kebenaran pertama di mana input A dan input B keduanya sama-sama bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Kita lihat bersama. Nah, benar, lampunya tidak menyala. Selanjutnya, untuk input A-nya sama dengan 1 atau positif, dan input B-nya sama dengan 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Nah, benar, lampunya tidak menyala. Selanjutnya, untuk input A-nya sama dengan 0 atau negatif dan input B-nya sama dengan 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Kita lihat hasilnya. Nah, benar, lampunya tidak menyala. Kemudian yang terakhir, input A dan input B-nya sama-sama bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Yeay, benar, lampunya menyala. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.